Maka mulailah terdakwakan teman-teman sekalian pada saat itu agama Nasrani. Dan mulailah si penyihir ini melapor kepada raja, ini wallah nggak pernah datang nih. Sudah berhari-hari nggak pernah datang belajar sihir. Kemana dia? Raja suruh cari. Begitu dicari, para prajurit kembali mengatakan, wahai raja, ini Dzunwas, hai Raja Dzunwas, ini wallah ini sekarang mendakwakan kalau Anda ini bukan Tuhan, penyihir ini dusta, dan dia membawa ajaran baru, agama baru, beriman kepada Allah. Lalu mulai prajurit ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh si Waddah. Maka penyihir kaget, si Dzunwas kaget, tangkap dia, tangkap, cari tahu. Begitu ditangkap, dibawalah ke istana. Lalu mulailah bertanya si raja. Pertama si penyihir dulu, dia marah mengatakan, hai Waddah, apa kau berani menantang saya? Kenapa kau begini? Kata Waddah, saya bukan menantang, tapi kamu menipu orang. Kamu sendiri yang mengajarkan kepada saya untuk menanamkan rasa takut, mendustai orang dan seterusnya. Dan itu tidak benar. Allah lah Tuhan kita. Mulailah Waddah mendakwai. Si penyihir ini sempat menunjukkan sihir-sihirnya. Dia berubah bentuklah segala macam. Tapi Waddah mengatakan apapun yang kau usahakan, kau tidak akan bisa pengaruhi saya. Saya sudah tahu semua ini dusta. Akhirnya penyihir itu terputus, sudah nggak bisa lagi buat apa-apa. Maka Dzunwas mengatakan kepada para prajuritnya, tangkap nih anak muda Waddah, buang, naik ke atas gunung, buang dari gunung. Dibawalah ke atas gunung. Di atas gunung sambil diikat, Waddah mengatakan, rahimahullah, dia mengatakan, tobatlah kepada Allah. Dzunwas itu bukan Tuhan, itu manusia biasa. Ini harus kalian tobat kepada Allah, dinasihatin, dan tidak mau. Prajurit itu tidak mau. Lalu Waddah mengeluarkan kalimat yang akhirnya menjadi doa. Dan ini riwayat Bukhari menjelaskan masalah ini. Dan ini juga doa yang mulia kalau seseorang dizalimi oleh orang lain, dia bisa mengucapkannya. Maka dia mengatakan, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini. Seperti itulah. Saya sudah berusaha ya Allah, maka ambil alihlah mereka. Maka Allah SWT datangkan badai yang besar, menjatuhkan semua prajurit-prajurit Dzunwas dari gunung, tinggal Waddah sendiri. Waddah karena niatnya mau mendakwakan, maka dia kembali ke istana. Tersebar berita di seluruh wilayah Yaman pada saat itu, kalau Waddah mau dibunuh oleh Dzunwas, dan sudah dinaikkan di atas gunung, dirantai, dibelenggu, dan Waddah turun, belenggunya lepas dengan hikmah Allah, kemudian prajurit-prajurit Dzunwas mati. Waktu dia pulang, dia menuju ke istana, orang-orang pada ikutin. Hai Waddah, bagaimana kau bisa selamat? Mana prajurit-prajurit itu? Kata Waddah, Allah selamatkan saya. Sebagaimana saya dakwakan kalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak mungkinlah bisa dikalahkan. Saya sekarang menuju ke istana, mau menantang lagi Dzunwas. Kembali lagi ke istana. Dzunwas dia tanya, hai Waddah, di mana prajurit-prajurit saya? Kata Waddah, Allah sudah menghancurkan mereka. Gitu kan? Lalu kemudian dia berkata lagi, kalau begitu saya akan bunuh kau dengan cara yang lain. Kata Waddah, percuma. Anda tinggal beriman kepada Allah, jangan mengaku sebagai Tuhan, kembali kepada agama ayah-ayah Anda saja, beriman pada Allah, dan akui ada Nabi setelah Musa namanya Isa alaihi wassalatu wassalam. Anda tetap dalam kondisi raja, saya bukan datang untuk mengambil kerajaan Anda kok. Enggak, saya nggak mau tahu. Tangkap orang ini, tangkap anak muda, ikat dia belenggu baik-baik, ikat di belenggu itu, di rantai itu, batu yang besar, bawa ke tengah lautan, cemplungin ke lautan deh, buang orang ini. Dibawalah ke sana. Orang-orang semua ikutin pada saat dia lagi dibawa, diikat di lautan, orang semua pada lihat. Masyarakat itu pada saat itu sudah mulai berbicara di wilayah Yaman. Kalau Allah selamatkan lagi anak muda ini dari tenggelam di lautan ini, maka saya akan beriman kepada risalah yang dibawa pada Nabi Isa, gitu kan? Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pergilah ke tengah lautan. Waddah nasihatin orang-orang prajurit-prajurit ini, bertakwalah kepada Allah, kalian salah, Dzunwas bukan Tuhan, dan seterusnya. Tetap enggak mau. Pada saat itu dia membaca doa lagi, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini. Maka Allah mendatangkan ombak yang besar, kemudian dengan hikmah Allah jatuh hancur semua kapal itu, dan tiba-tiba saja rantainya Waddah lepas. Semuanya tenggelam kecuali dia, dan dia berhasil berenang sampai ke pinggir lautan. Disambutlah oleh pada masyarakat. Akhirnya mereka bilang, bagaimana kau bisa selamat hai Waddah? Allah yang selamatkan saya. Sebagaimana saya bilang kepada kalian, dan saya akan menuju ke Dzunwas sekarang untuk membuktikan pada dia kalau dia salah. Kembali lagi ke istana. Ini masyarakat ini sudah mulai banyak yang bergejolak untuk beriman kepada atau masuk agama Nasrani, gitu kan. Sampai di istana, kata Dzunwas,
Mana prajurit saya? Kata Waddah, sudah Allah binasakan. Saya sudah bilang, percuma saja, nggak ada gunanya. Kamu harus beriman kepada Allah. Lalu kemudian pada saat dia bingung, dia tetap ngotot mau membunuh Waddah, maka Waddah mengatakan ada satu cara kalau gitu. Kalau kamu tetap saja mau membunuh saya, ada satu cara. Kamu ngambil busur panah saya ini, kemudian kamu kumpulkan seluruh masyarakat Yaman, lalu panahlah saya dengan anak panah ini, baca bilang Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini, lalu lepaskan, kau akan bisa membunuhku. Kata Zunuwas, apa benar? Dia bilang ya, karena kamu tidak yakin sama Allah. Saya akan buktikan. Prajuritmu sudah sampai 2 kali mau membunuh saya dengan cara yang sudah jelas orang bisa mati, nggak bisa kan? Sekarang Allah yang bisa membunuh saya, bukan kamu. Mau bukti silakan lakukan. Maka Zunuwas dengan semangat mengiklankan di Yaman, sampai akhirnya satu Yaman semuanya berkumpul pada saat itu. Terkumpul masyarakat Yaman pada saat itu, yang datang nonton saja sekitar 20.000 orang. Dikatakan dalam buku-buku sejarah, nanti kita akan bacakan ayat Al-Quran bercerita masalah itu, tapi di Al-Quran tidak disebutkan jumlahnya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain prajurit juga banyak, ribuan orang. Didatangkanlah anak muda ini, lalu ditaruh di tempat yang tinggi, diikat, dan sudah tersebar berita, diiklankan Raja Zunuwas akan membunuh anak muda ini, dan caranya dia akan membaca Bismillahirrabbilgulam dan akan membunuh, supaya setelah ini tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan Zunuwas bukan Tuhan. Lalu ditariklah anak panah tersebut. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, dilepaskan anak panah itu sambil mengatakan Bismillahirrabbilgulam, lalu matilah anak muda itu. Ada riwayat yang lain, orang ini menarik anak panahnya, kemudian dia kecilin suaranya, Bismillahirrabbilgulam. Orang-orang nggak dengar gitu. Maka anak panahnya nggak kena. Dia sempat marah, dia mengatakan, kau bohong hai anak Waddah. Waddah bilang tidak, kau yang tidak memenuhi syarat. Keraskan suara biar orang dengar. Maka dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam, ditarik lalu dilepaskan. Kenalah anak muda ini, akhirnya dia mati, gitu kan? Akhirnya dia mati. Ya. Pada saat dia mati, subhanallah, 20.000 masyarakat Yaman pindah ke agama Nasrani. Pada saat itu, historinya begini ya, dia akhirnya mereka pindah ke agama Nasrani. Zunuwas zalim, dia bukannya malah beriman juga sama Allah, enggak. Maka dia mengatakan siapkan parit yang penuh dengan api, bunuh semua ini, kecuali mereka mau mengakui saya sebagai Tuhan lagi. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang 20.000 yang sudah pindah ke agama Nasrani ini, lalu dilemparkan satu persatu ke dalam api itu. Dan ini yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar kisah tentang anak muda dengan penyihir, ya. Itu tadi. Nah, ini namanya dia Waddah, gitu kan. Kemudian setelah itu ada kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dibunuh di parit yang dibuat lubang yang besar, dibawa dibakar api. Semua yang dari 20.000 itu tidak mau beriman, tidak mau kembali kepada keyakinan Zunuwas sebagai raja, maka akan dibunuh, dilempar ke api itu. Dan hadis Bukhari Muslim menjelaskan ada 3 bayi yang bicara di buayan, kan itu? Salah satu Isa alaihissalam, kemudian bayinya Juraij, gitu kan? Yang tentu ini ada cerita sendiri. Kemudian ada anak bayi yang digendong oleh ibunya di kisah Ashabul Ukhdud. Nah, kisahnya Zunuwas yang membunuh-bunuh orang yang 20.000 ini. Waktu ibunya mau loncat ke api kan kepikiran bayinya. Dan bayinya mengatakan, ya, loncatlah hai ibu karena kau dalam keadaan benar. Nah, ini termasuk bayi yang bisa bicara dalam buayan. Itu hadis menjelaskan masalah itu. Baik, maka dibunuh-bunuhinlah orang-orang ini. Dan Allah menurunkan kisah, menceritakan pada kita tentang kisah Ashabul Ukhdud. Zunuwas yang membunuh sekian banyak orang hanya karena mereka beriman kepada Allah. Surah Al-Buruj, surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8. Surah Al-Buruj, surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8 menceritakan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, maksudnya demi Allah menciptakan langit itu yang punya gugusan bintang, dan hari yang telah dijanjikan hari kiamat, dan yang menyaksikan dan juga yang disaksikan. Tentang apa? Binasahnya orang-orang di Ukhdud, di parit, dan terlaknatnya orang-orang yang membuat parit. Maksudnya Zunuwas sama pasukannya.
yang berapi-api dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitar api tersebut sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang telah beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Sampai sini teman-teman sekalian kisah masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Ini Yahudi dan Nasrani.